Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah ketahui ya mengenai kabinet presidensial bentukan Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya kabinet presidensial tersebut digantikan nih oleh kabinet Syahrir I yang merupakan kabinet dengan sistem parlementer, teman-teman. Nah, seperti apa ya kabinet ini? Ayo kita saksikan penjelasannya. Oke teman-teman, setelah kabinet presidensial bubar, maka kabinet yang kedua ya, atau kabinet Syahrir I itu dibentuk pada tanggal 14 November 1945. Nah, jadi ini adalah kabinet yang berbeda dengan kabinet yang sebelumnya teman-teman. Jadi bedanya itu terletak pada kalau di kabinet presidensial, itu kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Namun di kabinet yang kedua ini, atau kabinet Syahrir I ini, itu adalah kabinet parlementer. Artinya kekuasaan tertinggi berada di rakyat atau wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Seperti itu bedanya teman-teman. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa sistem kabinet Syahrir ini menggunakan sistem parlementer. Oke, nah sistem parlementer berarti kekuasaan tertinggi berada di rakyat atau wakil-wakil rakyat ya. Itu adalah poin pentingnya teman-teman. Nah, kemudian pada kabinet Syahrir I ini, ada hal yang unik lainnya, yaitu para menterinya diangkat dari partai politik. Nah, hal ini memang berdampak positif, artinya lebih banyak orang yang terlibat, lebih banyak partai yang menyumbangkan orang-orangnya di pemerintahan, artinya semakin banyak yang mengawasi. Artinya jalannya roda pemerintahan itu bisa diawasi dengan sesama, teman-teman. Tidak seperti sebelumnya pada masa kabinet presidensial, itu yang memegang kekuasaan tertinggi itu hanya satu orang, yaitu presiden, sehingga takutnya dikhawatirkan terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan itu tidak bisa dihindarkan kalau di kabinet presidensial. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian siapa sih Kak Syahrir ini gitu kan sebagai Perdana Menterinya? Nah, Kakak mau kasih tahu nih teman-teman. Jadi beliau adalah seorang intelektual, perintis dan juga revolusioner di Indonesia, khususnya pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, jadi Syahrir ini kemudian menjadi politikus dan juga sebagai Perdana Menteri yang pertama pada kabinet Syahrir I ini. Lalu seperti apa ya program kerja dari kabinet ini? Nah teman-teman, kabinet Syahrir I ini memiliki beberapa program kerja. Nah diantaranya adalah yang pertama, yaitu menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu adalah program kerja yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia, serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan kepada keadilan dan pri kemanusiaan. Ini adalah program kerja yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, diantaranya dengan jalan pembagian pangan. Karena waktu itu memang kita baru saja merdeka, teman-teman. Artinya kondisi kehidupan bangsa ini memang masih sangat sulit saat itu. Jadi ini menjadi fokus utama yang menjadi program kerja dari kabinet Syahrir I ini. Nah, kemudian yang keempat adalah berusaha mempercepat penyelesaian tugas penerbitan uang Republik Indonesia. Itulah beberapa poin yang menjadi program kerja dari kabinet Syahrir I. Nah, akan tetapi teman-teman, pada saat kabinet Syahrir I ini mulai melakukan pekerjaannya, itu datang berbagai masalah saat itu. Nah, masalah-masalah tersebut adalah program kerja kabinet itu tidak bisa berjalan sempurna, teman-teman. Karena kondisi negara saat itu rawan konflik. Wah, kenapa rawan konflik ya kira-kira ya? Nah, ternyata itu Belanda masuk lagi teman-teman. Datang lagi ke Indonesia untuk kembali menguasai wilayah ini. Nah, akhirnya keamanan di Jakarta semakin memburuk. Saat tentara Belanda itu melakukan sejumlah aksi teror terhadap masyarakat. Nah, sehingga hal ini pula lah yang kemudian membuat presiden dan wakil presiden itu memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Karena memang Jakarta sudah dalam kondisi yang tidak aman karena diduduki dan dikuasai oleh militer Belanda. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini pula lah sebenarnya yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet Syahrir I ini. Nah, sementara pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, Syahrir tetap berada di Jakarta untuk menjalankan tugasnya, untuk menjalin hubungan dengan dunia luar saat itu. Nah, runtuhnya kabinet Syahrir I juga disebabkan oleh faktor internal dari pemerintah sendiri, teman-teman. Nah, yaitu adanya mosi tidak percaya dari pihak oposisi yang menamakan dirinya Persatuan Perjuangan. Nah, jadi ada nih
pihak oposisi yang menamakan dirinya Persatuan Perjuangan itu memang melakukan mosi tidak percaya dengan kinerja dari Syahrir sendiri. Nah, Persatuan Perjuangan ini dipelopori oleh Tan Malaka, teman-teman, dengan menghimpun organisasi politik seperti PNI dan Masyumi dan laskar-laskar serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam naungan Persatuan Perjuangan ini. Nah, kemudian pihak oposisi pun mendesak Syahrir karena Syahrir ternyata dianggap lamban dalam berdiplomasi dengan Belanda. Nah, banyak tekanan-tekanan yang datang kepada Syahrir akhirnya menyebabkan pula Syahrir kemudian melepaskan jabatannya dan mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno. Nah, maka bisa dikatakan sejak saat itulah kabinet Syahrir I ini dinyatakan bubar ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti itulah akhir perjalanan kabinet Syahrir I. Mungkin saat itu Syahrir merasa bahwa dirinya tidak berhasil ya, sehingga menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno saat itu. Nah, kemudian juga situasi politik saat itu memang sedang tidak kondusif teman-teman. Terlebih lagi kita itu baru memasuki masa merdeka, artinya pemerintahan belum terbentuk secara sempurna, ditambah lagi dengan masuknya ancaman baru yaitu Belanda kembali masuk ke Indonesia. Nah, jelas saja hal ini membuat ketidakstabilan politik pada masa awal kemerdekaan. Nah, kakak juga mau tanya nih ke kalian nih, kira-kira menurut kalian sistem kabinet parlementer yang digunakan oleh Syahrir ini itu kira-kira sebenarnya cocoknya digunakan di negara yang kondisinya seperti apa teman-teman? Nah, coba lakukan analisis ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kabinet Syahrir I ini jatuh atau bubar, lalu roda pemerintahan selanjutnya bagaimana ya?